dari akun Fufu Fafa itu mereka anggap itu melanggar yang perbuatan tercela. Nah, memang di dalam Undang-Undang MK perbuatan tercela itu definisinya luas. Disebutkan perbuatan tercela adalah perbuatan yang dianggap merendahkan martabat presiden atau wakil presiden. Apakah peristiwa-peristiwa ini akan mengganggu hubungan antara wapres dengan presiden? Bisa, dan itu sudah katanya sudah mulai, atau nggak tahu kalau selama ini bagaimana begitu ya. Prakteknya sudah ada sebenarnya. Dari sejak Fufu Fafa sudah ada itu sebenarnya. In case berandai-andai terjadi apa-apa dengan Prabowo, apakah Prabowo sakit atau Prabowo tetap ya gitu ya. Siapa yang menggantikannya, Pak? Kalau sekarang undang-undang dasarnya nggak dirubah, ya wakil presiden otomatis. Artinya Gibran kalau tidak dirubah. Ya mungkin kita bisa mencontoh Korea Selatan itu. Dia berapa kali presiden diberhentikan nggak apa-apa. Begitu. Bahkan alasannya itu macam-macam. Dulu presiden ikut acara TV masak-memasak itu bisa didakwa di MK itu. Iya. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum lintas angkatan. Podcast 9 membahas, mendiskusikan, dan juga membawakan aspirasi dari masalah-masalah publik, masalah-masalah bangsa dan negara dengan berani, tapi juga independen dan berimbang. Kali ini Podcast 9 akan membahas persoalan yang lagi ramai di masyarakat, yaitu bagaimana pandangan dari sudut hukum tata negara mengenai usulan pemaksulan Gibran dan hal-hal yang terkait dengan itu. Dan untuk itu kami sudah mengundang ke studio kami, ke Podcast 9, Profesor Satria Arinanto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Guru Besar HTN. Tapi sebelum kita mulai, kembali saya ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Halo Prof. Iya, halo. Selamat datang di Podcast 9, Prof. Iya. Ya. Mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukan masih ada waktu nih buat kita ini. Terima kasih. Ada, kebetulan. Ya. Prof, ini kan ramai sekali nih di masyarakat ya. Ada Purnawirawan ABRI ya, TNI ya sekarang yang mengusulkan ya, ada beberapa hal, 2 di antara yang menonjol adalah yang pertama kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, dan yang kedua yang lebih kontroversial adalah mengusulkan pemaksulan kepada wakil presiden saat ini Gibran. Nah, overall dulu nih Prof, gimana Prof melihat ini, Prof? Jadi begini, kan kalau orang bicara perubahan undang dasar, itu yang dihitung hanya yang beberapa kali itu, dari UUD 45 ke Konstitusi RIS 49, ke Undang Dasar sementara 50, kembali ke UUD 45, terus sekarang yang UUD 45 hasil 4 kali perubahan ini. Itu sebenarnya secara teoritis perubahan yang terjadi di dalam Undang-Undang Dasar. Tapi ada juga perubahan yang terjadi di luar Undang-Undang Dasar. Itu sudah ada 9 menurut catatan saya. Maksudnya terjadi di luar Undang-Undang Dasar tuh bagaimana, Prof? Jadi pasalnya itu tidak dimasukkan dalam Undang Dasar. Ya. Tapi dia mengubah ketentuan Undang Dasar. Oh, gitu ya. Ya. Misalnya begini, setelah Presiden Soeharto berhenti pada waktu itu 21 Mei 98, itu kan MPR mengadakan sidang istimewa di bulan November. Waktu itu MPR mengeluarkan ketetapan yang mengatur bahwa untuk berikutnya itu Presiden itu maksimal 2 kali masa jabatan. Baru kemudian dia masuk ke materi Undang Dasar. Begitu. Terus tadinya baru TAP MPR aja, belum masuk ke dalam Undang-Undang Dasar. Itu di luar Undang Dasar. Kemudian juga Polri itu awalnya dulu juga di luar Undang Dasar. Karena di dalam Undang Dasar pasal 10 itu hanya dikatakan Presiden itu memegang kuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Gitu. Belum nggak disebut Polri. Polri masuknya baru setelah di Undang Dasar 4 kali perubahan. Dan juga dulu ada ketetapan yang... Tunggu Prof, waktu sebelum yang keempat Polri dimasukkan ke Undang-Undang Dasar, posisi dari Polri gimana? Kan dulu bermacam-macam, dia pernah di bawah kementerian. Jadi dia bermacam-macam, tapi tidak diatur dalam Undang Dasar. Jadi dia tidak diatur dalam Undang Dasar. Hanya ada itu saja yang tadi itu, angkatan-angkatan itu. Nah, kemudian baru di perubahan ini
dia masuk begitu. Memang waktu perubahan itu saya mengamati itu banyak lembaga yang berupaya memasukkan lembaga mereka ke dalam perubahan undang dasar. Ya alasan praktisnya karena kalau dia masuk statusnya jadi lembaga negara. Kalau lembaga negara apa itu gaji dan fasilitasnya besar gitu loh. Ya, itu terjamin ya. Ya lebih daripada lembaga yang diatur oleh undang-undang atau kepres atau perpres begitu. Jadi statusnya lebih tinggi. Walaupun fungsinya mungkin enggak gitu loh. Sama aja dengan lembaga yang diatur oleh perpres atau kepres mungkin enggak jauh beda. Tapi kalau disebut undang dasar dia otomatis lembaga negara. Orangnya pun jadi pejabat negara begitu. Kan banyak yang masuk waktu itu. Tapi ada juga yang tidak berhasil. Ya misalnya waktu itu ombudsman itu juga tadinya mau masuk, tapi akhirnya tidak. Waktu perubahan begitu. Kemudian kejaksaan secara eksplisit juga nggak masuk. Cuma dia ditafsirkan dari salah satu pasal mengenai kekuasaan kehakiman begitu loh. Yang masuk malah yang 4 lingkungan pengadilan itu. Pengadilan umum, militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Tadinya itu kan diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman. Nah, itu malah masuk dalam undang dasar begitu. Padahal pengadilan lingkungan di bawah MA itu kan tidak hanya 4 itu. Ada 9 lagi yang di luar itu. Bisa jadi 10 kalau ada undang-undang pemilu. Seperti pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, mahkamah syariah, mahkamah pelayaran itu segala macam. Itu ada lagi 9 yang di luar 4 lingkungan itu gitu. Ditambah pengadilan pemilu, tapi sampai sekarang belum. Padahal di undang-undang pemilu kan sudah diperintahkan ada pengadilan khusus pemilu. Akhirnya ya ke MK terus sampai sekarang begitu. Nah kalau gitu pertanyaannya, Prof ya, sebenarnya syarat apakah secara substansial agar sebuah materi atau sebuah masalah dapat dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, Undang-Undang Dasar lah kita. Kalau secara teori konstitusi itu ada sebenarnya terbatas saja, misalnya mengatur hak asasi manusia atau hak dan kewajiban warga negara, yang mengatur hubungan pusat dan daerah, gitu, dan lembaga-lembaga negara itu saja. Tapi dalam perkembangannya kan konstitusi juga berubah, materi muatannya, begitu. Dan antar negara bisa juga tidak sama. Misalnya di negara kita tidak ada yang mengatur mengenai masalah pengguguran kandungan, begitu. Padahal di beberapa negara ada yang konstitusi masalah pengguguran kandungan sampai diatur dalam konstitusi begitu loh. Jadi itu tergantung kebutuhan masing-masing negara begitu. Di Amerika sebenarnya hanya banyak pokok-pokoknya aja ya sebagian, tapi ada juga yang sampai dia misalnya kebebasan pers di sana tidak disebut ada kebebasan pers, tapi Kongres shall make no law. Iya, itu yang amandemen pertama. Jadi Kongres tidak boleh membuat undang-undang yang membatasi kebebasan pers itu. Terus yang di sana juga nggak ada MK, tapi putusan MA yang tahun 1803 tentang Marbury versus Madison itu malah mengakibatkan berdirinya MK di seluruh dunia. Padahal yang memutuskan adalah MA, begitu, yang kasus Marbury versus Madison itu. Jadi itu luar biasa itu, gitu. Bahkan sampai sekarang dia nggak punya MK, begitu, seperti itulah kira-kira. Perancis yang ini ada ya, Pak? Ada, dia termasuk ada. Begitu, malah dia ada dibagi dua, yang ada kan MK yang menguji RUU sama yang menguji setelah jadi undang-undang, gitu. Kita milih yang setelah jadi undang-undang, gitu. Nah, kalau gitu kita loncat dulu Pak ke soal bagaimana Undang-Undang Dasar kita mengatur soal impeachment seorang wakil presiden, gitu ya Pak ya. Apakah bisa terpisah separatnya? Karena kan dipilihnya berdua. Betul. Nah, syarat apa yang kalau memang bisa tuh yang harus dipenuhi gitu? Apa misalnya saya mengusulkan ganti ya? Bagaimana ini, Prof? Jadi dalam perspektif sejarah sebenarnya awalnya itu dia tidak diatur. Dia hanya ada di pasal 3 itu kan MPR menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara. Sehingga kita belum pernah mengalami impeachment. Yang ada dulu adalah Bung Hatta itu mengundurkan diri malah tahun 56. Diterima tahun 57 oleh DPR. Sehingga kita tidak mempunyai wakil presiden dari tahun 57 sampai Sri Sultan sampai tahun 1973. Nah, yang presiden nggak ada. Cuma itu kejadian waktu Bung Karno itu kan terjadi tarik-menarik antara MPRS, DPR GR dengan presiden kan. Padahal MPRS dan DPR GR itu juga banyak yang
anggota-anggota yang diangkat oleh Bung Karno. Tapi akhirnya mereka yang memberhentikan. Memberhentikan Bung Karno itu kalau kita lihat ya di TAP MPRS nomor 33 tahun 67 tentang pencabutan kuasa negara dari Presiden Soekarno. Di sana alasannya itu waktu dia itu ketua MPR-nya Nasution. Pak Nasution, Pak Jenderal Nasution. Itu kan alasannya cuma dia pidatonya yang Nawaksara maupun Pel Nawaksara itu tidak bisa diterima lah begitulah. Nah itu dikeluarkan. Nah sih nggak apa-apa sih waktu itu, cuma kalau salah satu yang dipermasalahkan waktu itu oleh keluarga Bung Karno adalah pasal yang mengatakan bahwa soal G30S itu akan diselesaikan dengan mekanisme hukum. Jadi di situ sepertinya menuduh Bung Karno itu terlibat G30S. Dan ini bertahun-tahun sampai kemarin kan sudah dicabut itu. Yang 33 udah dicabut MPR yang kemarin. Jadi udah nggak ada masalah lagi. Soal pemberhentiannya ya diberhentikan ya itu kewenangan. Tapi alasannya GBHN juga gitu loh. Beda dengan Habibie ya. Habibie kan pidato pertanggungjawabannya ditolak kan. Ya. Tapi dia mengundurkan diri ya. Dia nggak mau maju. Oh, tidak dia maju. Iya, artinya mundur sebagai calon presiden. Iya, dia maju nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Cuma dia udah ngitung-ngitung waktu itu katanya, wah nggak bakal menang gitu. Terus dia minta ke Pak Amin Rais. Tapi Pak Amin pun akhirnya menolak gitu. Gitu ceritanya. Sebenarnya dia maju nggak apa-apa. Gitu. Tapi memang tujuan penolakan itu ya sebenarnya waktu itu mengakhiri rezim Orde Baru lah. Bukan hanya Habibie. Menurut saya, karena yang dibuat per Pak Habibie itu dalam 17 bulan saya lihat lumayan juga sebenarnya. Undang-undang itu ada 60 waktu itu dalam 17 bulan. Terus ada demokratisasi, kebebasan pers, menurut saya bagus. Cuma kan maunya ini yang dulu kelompok reformis itu pokoknya berhenti dulu yang rezimnya, diganti yang baru begitu. Jadi beliau nggak maju. Nah terus yang kalau Presiden Abdurrahman Wahid itu ada TAP MPR nomor 3 tahun 78. Nah, dia yang mengatur itu. TAP MPR sebenarnya judulnya tentang kedudukan dan hubungan tata kerja antara lembaga tertinggi dengan atau antar lembaga-lembaga tinggi negara. Jadi antara MPR dengan 5 lembaga tinggi yang lain itu. Nah, dia mengatur kalau presiden itu dianggap sungguh-sungguh melakukan pelanggaran haluan negara, dikeluarkan memorandum 1. Nah, ditunggu 3 bulan. Kalau 3 bulan itu dianggap dia tetap tidak ada perbaikan, dikeluarkan memorandum kedua. Ditunggu lagi 1 bulan. Kalau 1 bulan dianggap tetap melanggar, diadakan sidang istimewa. Itu yang dilakukan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, waktu masuk reformasi, kebetulan saya juga ikut tuh di tim ahli ya, amandemen. Kita harus ada nih pasal tentang impeachment itu, atau pemakzulan, atau pendakwaan. Akhirnya muncullah pasal 7A, 7B itu, yang sekarang. Jadi 7A itu mengenai penyebabnya, 7B itu hukum acaranya lah, prosesnya. Kalau penyebabnya apa aja tuh menurut 7B? Kan ada 5 pelanggaran hukum, misalnya korupsi, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela, tindak pidana berat lainnya, gitu. Nah, terus juga ada dia dianggap tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden, wakil presiden dan lain-lain. Nah, kalau itu berlaku untuk presiden dan wakil presiden. Iya. Oh, yang bisa dua-duanya, bisa salah satu. Kalau pengangkatan satu paket. Pemilihan. Tapi kalau terjadi pelanggaran memenuhi syarat salah satu syarat itu, mereka bisa dipisahkan. Bisa. Nah, kalau usulan dari para purnawirawan ya untuk melakukan impeachment, katakanlah begitu ya, terhadap Gibran, gimana ketentuannya, Prof? Yang saya dengar kemarin dari narasumber waktu saya di Kompas TV, itu yang salah satunya yang dari akun Fufu Fafa itu mereka anggap itu melanggar yang perbuatan tercela. Nah, memang di dalam Undang-Undang MK perbuatan tercela itu definisinya luas. Disebutkan perbuatan tercela adalah perbuatan yang dianggap merendahkan martabat presiden atau wakil presiden. Nah, itu penafsirannya luas gitu loh. Jadi itu dianggap itu begitu diantaranya. Salah satunya itu. Tapi apakah itu harus orang yang jadi korban? Kalau orang yang dalam hal ini kan misalnya Prabowo ya. Kalau Prabowonya tidak merasa bagaimana, Prof? Ya nanti itu dibuktikan di Mahkamah Konstitusi kan. Iya. Tapi Prabowonya tidak melakukan gugatan, tidak melakukan apa ya biarin aja. Itu kan waktu dia bersaing, bapaknya bersaing dengan saya. Enggak, jadi
yang ini begini, yang mau didakwa ini yang mana? Kalau presiden ya presiden, kalau wapres ya wapres. Dua-duanya bisa. Ini wapres dulu lah, ya. Wapresnya seperti dulu di Korea nih. itu. Di Korea kan presiden juga berapa kali dijatuhkan oleh MK. Tapi kalau bedanya kalau di sana putusan MK itu final dan mengikat di Korea Selatan. Tapi kalau kita enggak, itu hanya ya saya anggap itu legal opinion aja MK itu. Oh. Artinya Prof memandang kalau legal opinion bebas saja semua orang gitu. Tidak mengikat dia. Tidak mengikat. Jadi walaupun dia mengatakan presiden atau wakil presiden itu terbukti melanggar salah satu itu tadi, itu tetap tidak harus diberhentikan. Bisa saja karena tadi yang misalnya sisa masa jabatan tinggal 2 bulan, 2 bulan lagi pemilu, nggak efektif, lebih besar, mahal kosnya. Mending nanti dia tidak terpilih aja di sana di pemilu kan bisa misalnya begitu. Karena kalau ongkos politiknya besar itu proses pemberhentian begitu. Nah, kan kalau kita lihat misalnya kalau soal itu banyak juga kan yang mencela Prabowo ketika sebelumnya ada Agung Gumelar, ada apa, tapi sekarang kan mereka malah ada yang nitipin anaknya jadi wakil menteri. Sudah jadi, nggak titip doang. Nah, udah jadi, ponakan mantu. Iya, banyak gitu ya. Nah, kan artinya barangkali ada yang bilang ketika kita menilai, harus menilai situasionalnya. Waktu itu kan bapaknya artinya Jokowi berhadapan dengan Prabowo, dianggap wajar lah kalau dia ini bagaimana sebenarnya? Apakah itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela juga? Jadi begini, kemarin itu yang perbuatan tercela itu yang bicara tidak formal. Iya. Tapi yang formal itu saya dengar kan yang soal proses pengangkatan di MK itu. Oh, itu jelas tidak memenuhi syarat, dipaksakan. Itu yang muncul, tapi kan ada juga. Jadi kalau digabung ya malah lebih dari satu itu kan. Apa alasannya begitulah. Alasan di MK gitu segala macam. Jadi itu yang mengemuka waktu pernyataan itu dikeluarkan begitu loh. Nah, kalau kita lihat ini dari bagaimana saya mau tahu dari tata negara. MK kan taruhlah ini ada ada titipan atau apa, tapi kan MK sudah memutuskan mengubah usia calon wakil presiden ya, sehingga Gibran memenuhi syarat. Walaupun yang mengubah itu ketua MK-nya adalah pamannya ya. Nah, apakah ini bisa dijadikan alasan gitu bahwa ini karena dari MK-nya nih, malah ada yang mengatakan dia anak cacat konstitusional. Tapi kan udah terjadi gitu loh. Udah disahkan MK-nya final dan mengikat. Memang ada dua pendapat. Waktu itu kan ada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Profesor Jimli. Itu Profesor Jimli putusannya mengatakan terjadi pelanggaran etik, bukan pelanggaran hukum. Padahal syarat di dalam pasal 7A itu pelanggaran hukum. Jadi ini belum gitu loh. Jadi itu diputuskan etik dong. Jadi sudah terbukti secara etik itu melanggar. Jadi sebenarnya yang dipakai oleh para purnawirawan itu ya termasuk bukti bahwa itu terjadi pelanggaran etik. Kalaupun tanpa MK kan juga masyarakat di luar sudah menilai ini nggak ada yang nggak benar lah. Begitu prosesnya. Dipaksakan dengan syarat usia dan lain-lain itu. Begitu. Jadi itu ada di masyarakat sudah melihat ini ya. Kemarin juga ada lagi statement ya masalah kapabilitas lah segala macam. Itu purnawirawan semua yang saya ikuti di beberapa TV ya. Mereka kalau diwawancara satu persatu kadang menyebut background yang berbeda-beda, yang menurut saya bukan berbeda sih, mungkin itu beberapa bagian sekaligus bisa menjadi kumulatif gitu malah begitu. Jadi pelanggaran hukumnya karena ini kan belum ada presidennya. MK juga mungkin dia sudah bikin itu peraturan untuk bersidang. Tapi kita belum pernah mengalami sidang impeachment kan belum pernah. Sama yang kedua belum pernah itu pembubaran partai politik. Di antara kewenangan MK itu yang belum dilaksanakan dua kewenangan itu. Pembubaran partai politik belum pernah, sama impeachment belum pernah. Begitu. Nah, kalau secara formal dari hukum tata negara, katakanlah dari 5 itu ada 1 yang terpenuhi ya.
misalnya perbuatan tercela. Iya. Ya kan bisa saja perbuatan tercela kan bisa ditafsirkan macam-macam. Iya. Bisa seluas mungkin, bisa sesempit mungkin. Pokoknya merendahkan martabat presiden atau itu iya. definisinya itu. Iya. Nah, padahal itu juga nggak jelas kan merendahkan kapan gitu ya konteks. Taruhlah itu terpenuhi. Mekanisme seperti apa yang harus dilalui, Prof? Jadi ya diajukan. Jadi begini, sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 yang kemarin dilakukan itu. Ya. Tapi kalau di UUD 45 sendiri ada 2. Ya. Pertama kan itu di pasal 7B itu tadi kan mengatur hukum acara. Ya. Di situ ada pasal yang mengatakan bahwa ini dilakukan dalam rangka fungsi pengawasan dari DPR. Ya. Nah, waktu saya membantu membuat Undang-Undang MD3 mengganti Undang-Undang Susduk itu waktu awal itu ketua pansusnya itu Pak Ganjar waktu itu. Itu tahun 2009. Saya ikut waktu itu. Itu kita udah nyoba mengurutkan 3 hak DPR itu. Jadi urut-urutannya itu interpelasi dulu, kemudian baru hak angket, baru kalau ini yang terakhir hak menyatakan pendapat. Nah itu tadi yang menyatakan pendapat itu yang bahwa DPR ini menganggap itu telah ada pelanggaran hukum, itu menyatakan pendapat. Sebenarnya mekanisme waktu Abdurrahman Wahid itu pernyataan pendapat ya? Iya, tapi belum ada ini pasal 7A. Oke. Dia pakai TAP MPR 378 Iya. yang tadi. Jadi dia langsung nyatakan pendapat, itu udah pendapat. Tapi tidak melalui yang sekarang ada 3 tahap itu. Sebenarnya kemarin secara objektif yang mau pakai itu 3 tahap itu adalah waktu periode Pak Budiono. Pak Budiono itu karena mungkin beliau profesional, ya mungkin banyak juga yang dari partai politik yang mau juga menjadi wapres lah begitu. Jadi cari-cari lah kesalahan diantaranya soal Senturi. Walaupun itu Senturi itu sebenarnya kasusnya yang saya pelajari bank yang dirampok oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan yang orang-orang yang tiap hari di TV waktu itu diputer-puter ya, bahwa ini meminta pengembalian uang segala itu beda lagi. Itu kan mereka memang menawarkan penyimpanan uang deposito atau tapi dengan bunga yang lebih tinggi. Jadi bukan kesalahan kebijakan Senturinya, bukan. Cuma kan itu dicari-cari terus sampai itu kan sampai interpelasi waktu itu Pak Budiono sebenarnya. Begitu. Tapi nggak berlanjut sampai menyatakan pendapat. Begitu. Itu pernah terjadi sebenarnya. Yang pakai mekanisme kedua. Tapi yang Budiono ini menariknya justru di pra-peradilan dinyatakan dia sebagai tersangka kan. Pertanyaan juga apakah para peradilan itu mempunyai kewenangan untuk menyatakan itu gitu. Macam-macam lah waktu itu. Terus setelah itu jadi kalau yang ini itu bertahap. Ini saya lihat kalau yang di Undang-Undang MD3 ini untuk pemerintah termasuk presiden wakil presiden. Jadi mulai interpelasi dulu, meminta keterangan tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau nggak puas dia bisa ke angket. Ada prosedurnya lah ngumpulkan tangan gitu-gitu ya. Angket kalau nggak baru menyatakan pendapat. Tapi yang di UUD 45 sendiri itu dia bisa langsung kalau menurut penafsiran saya. Dia bisa langsung nih ada bukti-bukti pelanggaran hukum dari yang 5 itu apa saja. Gitu. Nah, itu yang MK ini yang sebagai lembaga pengadilan memberikan legal opinion setelah bersidang. Tapi ini belum pernah terjadi jadi nggak ada ininya. Jadi Prof, misalnya saya mau melengsarkan seorang wakil presiden, apa yang harus saya lakukan? Misalnya saat dengan kawan-kawan lah. Ya bukti-buktinya dulu. Sama karena MK kan diajukan kemana dulu nih Prof prosesnya? Ke DPR. Ke DPR? Iya DPR. Jadi seharusnya kalau dari Purnawirawan itu mengajukan ke DPR. Kalau dia mau konkret, bukan sekedar legal opinion, pernyataan. Waktu itu saya dengar beliau pernyataan aja. Kemarin juga yang narasumber yang ketemu saya, mantan pejabat tinggi TNI di Kompas TV itu dia ngaku dia cuma mau hanya cara pernyataan umum aja begitu. Belum ke DPR. Belum. Jadi kalau itu berarti dia bisa pakai pintu yang pertama tadi. Pintu pertama itu nggak pakai 3 hak tadi. Langsung ke DPR. Nah, pintu kedua itu yang pakai 3 hak per tingkat. Tapi itu sebenarnya itu sudah DPR mengawasi pemerintah tiap hari. Kalau ada yang ada masalah, dia bisa interpelasi kalau ada memenuhi syarat itu gitu loh. Sebenarnya banyak kasus yang bisa interpelasi, tapi kan
Tapi interpretasi itu kan tidak identik dengan impeachment kan? Tapi dia bisa jadi pintu. Bisa jadi pintu. Menurut Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 itu berusaha menafsirkan hak pengawasan DPR itu. Yang disebut dalam pasal 7B UUD 45. Bahwa hak pengawasan itu ada tiga tahap. Interpelasi, naik ke angket, angket naik ke pernyataan pendapat. Gitu. Kalau tadinya kan dianggap biasa aja, ada satu masalah, ya interpretasi penyelidikan. Ya, bisa. Ya kan? Bisa, asal memenuhi yang tanda tangan aja. Dan bisa juga dia udah berhenti di interpelasi. Iya. Karena itu kan proses politik. Iya. Jadi kalau udah udah stop gitu, Iya. stop juga. Iya. Gitu. Nah, kalau yang DPR ini belum ada presidennya soalnya. Yang langsung pintu DPR. Jadi pintu pertama itu langsung DPR. Iya. Nah, yang pintu kedua yang itu tadi. Nah, pintu ketiga kemarin yang... Coba, Prof, misalnya ke DPR itu ada syarat nggak? Apa atau gimana? Misalnya, Purnawirawan ABRI, sekelompok orang yang Purnawirawan, dia... Ajukan aja. Ada syaratnya nggak? Berapa orang ininya, apa? Atau setiap orang, setiap kelompok boleh nggak? Boleh. Enggak, pokoknya yang penting bukti-buktinya kan. Oh, yang penting buktinya? Bukti-buktinya. Siapapun yang mengajukan, yang penting buktinya? Iya, bukti-buktinya. Mungkin nanti kalau ke MK ada legal standing segala. Tapi kalau di DPR? kasus impeachment itu salah satunya yang dari DPR itu, saya kira legal standingnya. Karena belum pernah terjadi nih masalahnya. Belum pernah ya? Iya, belum pernah gitu loh. Dua kewenangan itu belum pernah dilakukan. Belum pernah dilakukan oleh MK. Kalau ke DPR, bukti apa yang diperiksa oleh DPR kira-kira? Tadi yang mau dilajukan apa? Apa korupsi atau pengkhianatan terhadap negara? Tindak pidana berat dari lainnya, 5 itu. Celaya. Yang mana? Yang mau diajukan yang mana? Alasannya. Nah, kalau DPR setuju, prosesnya gimana selanjutnya? Ada pemungutan suara kan dia? Iya, ada pemungutan suara. Ya biasa pakai quorum berapa 2/3, 3/4. Nah, itu dia udah melewati quorum, dia diajukan ke MK. Terus MK sidang seperti biasa ya. Bayangan saya seperti sidang biasa ini. Seperti kasus pemilu segala. Ya di sidang ya sama aja kayak hukum acara pengadilan lain ya, bukti, alat bukti, saksi gitu-gitu nanti. Gitu. Nah, kalau MK kemudian kan ada putusan. Putusan disampaikan lagi ke DPR. Nah, terus nanti DPR lagi diteruskan ke MPR karena DPR nggak punya kewenangan memberhentikan presiden dan wakil presiden. MK itu isi putusannya misalnya apa? Menolak, menerima atau apa, Prof? Bisa menolak, menerima atau dia memutus bahwa ini betul terbukti bersalah. Nah, kalau MK memutus sudah terbukti bersalah, apakah DPR atau harus ikutin putusan MK? Enggak, kalau ternyata tidak. Oh, ternyata tidak. Di konstitusi kita tidak. Jadi apa gunanya diajukan ke MK? Ya, maksudnya ada proses hukum aja. Jadi nggak politik aja. Kan yang Bung Karno, Gus Dur itu kan politik murni. Gitu. Kalau politik kan udah orang nggak suka, udahlah turunin aja gitu. Kalau sepakatnya udah banyak ya pasti turun presiden. Artinya, Prof, kalau DPR Mahkamah Konstitusi memutuskan dia tidak bersalah, tetapi menurut DPR tetap nih ada unsur bersalahnya, DPR boleh nggak berpendapat lain dengan MK? Boleh. Secara teoritis boleh. Tapi nanti yang mutus tetap MPR. Iya. Cuma MPR itu kan sebenarnya orang-orang DPR juga. Iya, makanya. Ditambah DPD. Iya. DPD kan nggak banyak kan gitu loh. 38 provinsi kali 4 cuma yang DPD-nya itu. Jadi DPR boleh berpendapat berbeda dengan MK. Boleh. Baik setuju maupun tidak setuju dari keputusan MK. Boleh. Dan atas itu DPR boleh atau mempunyai hak untuk tetap mengajukan ke MPR. Ke MPR. Iya. Misalnya MK bilang ini nggak bersalah nih. Iya. Misalnya Prof jadi presiden. Iya. Diajukan oleh DPR ke MK. MK bilang nggak ada bersalah nih. Dikembalikan kan? Iya. Nah, DPR tetap punya hak ya? Setahu saya dia punya hak. Oh, gitu ya. Karena dia yang merupakan representasi kedaulatan rakyat kan gitu loh. Masalahnya begitu secara teoritis. Kalau MPR kan dia masih ada yang perwakilan daerah itu, walaupun mereka juga representasi rakyat karena sekarang kan dipilih oleh ini secara langsung, gitu. Nah, ketika MPR sekarang udah dari MK, kemudian dia balik ke DPR, apapun kemudian DPR ternyata bersepakat
untuk mengajukan ke MPR. MPR. Ya. Nah, apa yang kemudian terjadi di MPR MPR ini? juga bisa menyatakan tidak diberhentikan. Oke. Gitu. Jadi tetap menjabat, tetap. Jadi walaupun DPR sudah berketetapan hati untuk melakukan impeachment, ya. karena kewenangan itu ada di MPR, diajukan ke MPR. Iya. MPR punya hak untuk menolak atau mengabulkan. Iya. Tapi itu secara teori matematis sebenarnya kalau DPR-nya 100% mendukung, harusnya goal di MPR. Karena anggota DPD nggak banyak. Taruhlah DPD itu semua menolak gitu ya. Tetap kalah suara. Teoritisnya loh ya. Kalau DPR-nya kompak ya. Iya. Kalau hasil voting DPR mayoritas setuju ya pasti bisa terjadi. Tapi ada pertimbangan itu tadi. Misalnya masa jabatan tinggal berapa bulan lagi tidak efektif. Percuma ya itu udah tinggal. Iya. Ya mungkin kita selama ini menganggap kalau itu terjadi nanti gonjang-ganjing, ada pengaruh ke ekonomi, politik, lain-lain. Ya mungkin kita bisa mencontoh Korea Selatan itu. Dia berapa kali presiden diberhentikan nggak apa-apa. Begitu. Bahkan alasannya itu macam-macam. Dulu presiden ikut acara TV masak-memasak itu bisa didakwa di MK itu. Iya, dianggap nyari-nyari kerjaan apa. Begitu nganggur. Padahal nggak apa-apa kan. Presiden ikut ini kan banyak di sini. Negara kita begitu. Merakyat gitu ya dianggap dengan. Iya, seperti itu. Artinya, nah kalau di dalam pernyataan dari para purnawirawan TNI, Prof melihat apa yang sebenarnya terjadi? Karena dia kan hanya pernyataan, tidak ada upaya ke DPR sampai sekarang tidak ada menempuh yang benar-benar konstitusional. Artinya ada benar-benar keinginan mencopot atau merupakan ekspresi ketidakpuasan aja. Pertama ekspresi ketidakpuasan. Kedua secara konfigurasi politik selama koalisi ini kompak. Kan sekarang hampir semua partai udah koalisi sebenarnya. Ya, ada yang diam-diam tapi ada yang terang-terangan termasuk PKS. Jadi kalau tidak ada dari mereka tidak bisa gitu loh. Cuma mungkin ya beberapa analis mengatakan ini seperti ada tujuan juga untuk legitimasikan wakil presiden untuk yang akan datang. Begitu, bahwa ini ada masalah dengan proses ini dan sebagainya lah. Kan ini nggak tahu kita ke depan ini bagaimana nanti, apakah lanjut 5 tahun bisa, ataukah terjadi pergantian di tengah. Nah, saya mau tanya, Prof, kalau terjadi in case walaupun ini ada ketidakpuasan dari purnawirawan, in case berandai-andai terjadi apa-apa dengan Prabowo, apakah Prabowo sakit atau Prabowo tetap ya, gitu ya. Siapa yang menggantikannya, Pak? Kalau sekarang undang-undang di sana nggak dirubah, ya wakil presiden otomatis. Artinya Gibran kalau tidak dirubah, gitu. Nah, kalau itu otomatis dia, gitu loh. Yang sekarang ini pasal 8-nya udah diubah sekarang, gitu loh. Apakah itu juga bagian dari ketakutan dari purnawirawan jika terjadi apa-apa? Kan otomatis kalau berdasarkan keterangan Prof, Gibran gitu ya. Setahu saya tidak hanya purnawirawan sih. Sebelum purnawirawan itu juga dulu sudah ada suara-suara seperti itu. Gitu. Sudah ada suara-suara seperti itu begitu. Sehingga itu pokoknya supaya ya ini tadi jangan terjadilah pergantian di tengah atau apalah gitulah. Itu tapi kan kita nggak pernah tahu masalahnya. Begitu. Nah, kalau bagi sebagian yang menentang misalnya, gua nggak mau Gibran, tapi kan konstitusional menyaratkan kalau terjadi apa-apa dengan Prabowo, maka secara konstitusional menurut hukum HTN adalah wakil presiden. Ya, dalam hal ini Gibran. Nah, apakah ada kemungkinan atau upaya hukum dari segi konstitusional, dari segi HTN yang memungkinkan bahwa Gibran akhirnya tidak jadi presiden walaupun dia wakil presiden? Mungkin nggak ada perubahan pasal 8 itu. Jadi kalau MPR bersidang mengubah pasal 8 bisa begitu.
Artinya ada sidang istimewa, Pak? Iya, sidang istimewa. Boleh ya sidang istimewa mengubah, Iya. misalnya ketika presiden berhalangan lah ya, kemudian apapun alasannya, kan? Kemudian anggota MPR berkumpul bersidang. Sidang. Nah, kalau disepakati bisa. Dan antara dia mempersiapkan sidang dengan misalnya pada saat presiden berhalangan, itu kan ada jeda waktu, ada kekosongan kekuasaan nggak, Prof? Ada, tapi kan MPR berhak yang melantik kan mereka. Iya. Itu. Ya. Kalau mereka nggak melantik dulu, mengubah pasal 8-nya dulu, itu memungkinkan ya, Prof? Secara teoritis bisa. Ya, secara teoritis. Ini kita bicara dari hukum. Dan itu saya dengar juga, bukan dari saya aja, ya. Dari berbagai sumber lah, begitu. Jadi ini presiden nggak bisa, tidak otomatis langsung waktu presiden dilantik, Pak. Iya. Waktu Habibie kan Presiden Soeharto dia mundur langsung. Iya. Presiden, dan dia juga nggak ada wakil wapresnya kan? Pak Habibie malah nggak ada wapresnya. Iya, tapi dia sebagai wapres langsung dilantik jadi. Iya langsung, karena waktu itu memang begitu ketentuan konstitusinya. Kalau hal ini boleh MPR mengatakan, walaupun konstitusi kita mengatakan. Secara teoritis wapres yang menjadi ini, tapi saya dengar lah begitu. Iya. Saya dengar. Tapi dia boleh nggak tunggu dulu wapres? Gua mau rubah nih pasal 8. Iya. Iya bisa kalau sepakat. Bisa ya? Kan ada ketentuan perubahan undang dasar itu. Iya. Pasal 37. Ya. Tapi sementara ini berproses, wapres tidak harus dilantik, Prof. Karena yang lantik MPR juga. Iya, yang lantik MPR kan. Jadi secara teoritis dia bisa nggak melantik dulu. Melantik juga bisa. Itu nggak melanggar konstitusi itu MPR yang tidak. Harus dilantik dulu harusnya. Ya. Harusnya dilantik dulu tetap. Iya. Gitu. Nah kalau udah dilantik kan dia udah jadi presiden lain dong, Prof. Apa di-impeach dia sebagai presiden gitu loh? Iya. Ya memang iya. Problem konstitusionalnya gitu loh saya melihat. Karena memang ketentuan itu dulu ya dibuat hanya dengan bayangan negara dalam keadaan normal. Iya. Tidak ada rekayasa hukum. Iya. Semuanya itu terjadi seperti di Amerika ketika Presiden Kennedy tertembak kan. Dalam waktu 2 jam 10 menit itu, Lyndon Johnson udah dilantik di atas pesawat kepresidenan kan? Iya. Pokoknya yang aman di mana dilantik itu langsung gitu. Iya. Supaya nggak ada kekosongan kekuasaan tapi itu kan normal. Iya. Dan memang pantas lah begitu istilahnya untuk dia menjadi presiden gitu pada waktu itu. Jadi mereka udah mengantisipasi seperti itu. Karena ada juga triumvirat ada juga undang dasar. Nah, apakah karena itu gerakan, kalau itu susah diinikan, gerakan sebelum terjadi apa-apa dengan presiden, yang tidak menghendaki Gibran, kita harus lebih dulu cepat-cepat saya lihat nih. masih bergulir ini. Gitu. Saya nggak tahu, ini kan isu ini masih bergulir. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi, saya lihat. Secara politis bisa kemana-mana ya, Prof. Bisa. Gitu, dan itu masuk akal semua sih secara teoritis. Begitu. Kalau Prof menganjurkan secara konstitusi, apa yang perlu diatur nih supaya kita bisa lancar? Kalau mau impeachment ya impeachment, kalau enggak ya enggak. Itu di Korea kan ganti presiden ya ganti aja gitu. Ganti, tapi sempat yang terakhir ini ada demo juga sih. Iya, itu normal lah. Tapi ditahan terus ini. Iya, ada demo. Maksudnya ada gonjang-ganjing. Iya. Tapi karena dia negara maju, tidak berpengaruh terhadap ekonomi. Cuma kalau negara kita ini kan ada masalah politik dikit kan langsung imbasnya besar ke ekonomi begitu loh. Kita ingat dulu Amerika juga pernah yang ke Clinton itu sempat ada kasus-kasus di sidang lama tapi tidak mengakibatkan mengakibatkan gonjang-ganjing ekonomi enggak pada waktu itu. Begitu, itu yang ditakutkan kan masalah lainnya, dampaknya itu begitu. Waktu Clinton, Monica Lewinsky juga, iya. Nah, yang sebelumnya, sebelum kasus Lewinsky itu kan Monica kan waktu dia sudah jadi presiden. Ada waktu dia belum presiden. Gitu loh. Termasuk waktu George Bush yang junior juga ada kasus juga kan pada waktu itu. Saya ngikuti itu. Jadi yang pertama yang tahun 2000 itu lama sidang pengadilan itu pembuktian itu, tapi di sana tenang-tenang aja di Amerikanya. Kayak orang nggak peduli begitu. Bisnis as usual lah begitu loh.
Kalau Nggak ada gitu efeknya. sebaiknya apa yang diatur di konstitusi, Prof? Sekarang ini kan wapres ini adalah ban serep ya. Iya. Baiknya terserah presiden mau dipakai, mau di apa, ya terserah aja kan. Emang konstitusi tidak mengatur yang. Tapi kan dipilih satu paket ya, Prof ya. Pemilihannya aja yang satu Pemilihan. paket. Ini satu paket. Tapi kalau di impeachment boleh dua-dua Salah perpisah. satu boleh, nggak apa-apa. Oh. Nanti kalau dua-duanya berhalangan, nah itu baru yang dulu pemenang yang kalah itu jadi pertimbangan. Oh. Jadi kan kalau dua-duanya berhalangan tetap Ya. kan triumvirat. Ya. Nah, triumvirat ini ada batasnya. Ya. Cuma Tunggu, 30 Prof, hari. itu memang kalau dua-duanya berhalangan secara konstitusi diatur triumvirat itu ya? Triumvirat dulu tapi nggak lama. Ya. 30 Triumvirat hari. itu Mendagri, Ya, Menlu Menlu, sama Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Tiga ini Iya, ya, iya. memegang kekuasaan. Iya. Berapa lama batasnya? 30 hari kan? 30 hari 30 ya, Prof hari. ya. Nah, terus dia waktu memilih itu nggak usah kembali ke rakyat. Heeh. MPR yang milih. Oh. Dengan mempertimbangkan pasangan yang lalu. Yang nomor 2 siapa gitu. Oh gitu. Iya. Yang suaranya nomor 2. Hmm. Gitu. Jadi kalau misalnya ini dulu kan cuma ada 3. Oh, Iya. nomor 2 berarti Anies ya. Iya. Yang nomor 2 kan Anies dengan ini ya. Apa Caimin. Ya Caimin. Ya. Oh begitu ya mekanismenya. Jadi MPR nggak usah memilih lagi, tapi sudah ditentukan. Nggak usah pemilihan langsung rakyat. Iya, iya. Kan ini hanya meneruskan sisa masa jabatan aja. Jadi diwakili MPR aja gitu. Diwakil. MPR memilih atau sudah harus menentukan yang nomor 2? Kalau di bahasa konstitusi mempertimbangkan itu hasil pemilihan yang lalu. Oh gitu. Pasangan yang dari hasil pemilihan yang lalu. Karena itu yang paling masuk akal. Iya. Kalau ini berhalangan kan berarti yang calon berikutnya itu yang suaranya yang Paling banyak ya. Ya, paling banyak. Oh sama kayak ini ya pergantian antar waktu anggota DPR, Anggota juga komisi-komisi negara juga kan. Komisi Negara. KPU. Yang ada di bawahnya yang Yang di nomor bawahnya. berikutnya ya. Iya, yang nilainya waktu itu beda dikit lah gitu misalnya. Gitu. Nah, kalau Prof melihat ini sebenarnya fenomena apa, Prof? Pernyataan dari para purnawirawan ini. Biasanya kan para purnawirawan ini sangat disiplin gitu ya, tidak menyatakan secara terbuka kalau ada gerakan. Ini kan sudah terbuka gitu ya, yang bisa juga berarti kan dinilai juga sama Wapres gitu. Wah, ini orang-orang yang nggak setuju. Sebenarnya dari ini fenomena apa yang terjadi, Prof? Ya pertama kalau saya sih dalam negara demokrasi boleh aja. Oh boleh aja bebas Ya. saja, jadi nggak ada masalah sama Nggak, sekali kalau saya ya nggak apa-apa kalau pernyataan saya. itu ya. Ya harusnya nggak apa-apa. Iya. Kan negara kita udah negara demokrasi sekarang. Kalau kita konsisten nggak apa-apa. Dan mereka udah purnawirawan Kita kan? purnawirawan. Iya. Dan mereka kemarin saya lihat beberapa orang mengatakan kita nggak ada ini lagi kok, kita nggak nyari-nyari jabatan. Gitu kan ada yang menuduh. Iya. Katanya mereka karena nggak dapat jabatan. Iya, iya. Karena kita udah tua katanya gitu. Iya. Mau jabatan apa lagi katanya gitu. Gitu. Jadi secara itu biasa-biasa saja itu ya, Iya. di dalam sebuah negara demokrasi gitu. Iya. Biasa sebenarnya. Tapi secara politik harus dimaknai seperti apa nih? Apakah ada saluran yang tersumbat atau Ya apa? pasti ketidakpuasan kan itu. Dan juga menganggap bahwa yang proses pemilihan dulu tetap tidak benar gitu loh. Karena itu yang secara resmi dikemukakan. Salah satunya itu. Yang saya tambah-tambah tadi kan dari pembicaraan itu. Iya, iya, iya. Begitu. Ya. Nah, kalau Prof dari analisis Prof, kira-kira bagaimana perkembangan dari pernyataan ini atau tindak lanjutnya gimana nih, baik secara hukum tata negara maupun secara politis? Ya saya lihat sih sebenarnya yang orang-orang takutkan itu ada terjadi ya masalah matahari kembar dan lain-lain itu ada. Karena ya kemarin kan efeknya misalnya pemberhentian putranya Tri Sutrisno. Tunggu, Prof, matahari kembar nih antara siapa dengan siapa nih, Prof? Mantan presiden dengan presiden sekarang. Oh, artinya antara Prabowo dengan Jokowi ya. Ya. Oke. Nah, kenapa Prof bisa melihat ada orang memandang kemungkinan ada matahari kembar? Ya karena sejak awal pembentukan pemerintahan, pengangkatan menteri, pejabat-pejabat, itu masih kelihatan pengaruhnya sampai sekarang. Kentara gitu ya Iya, sampai pengaruhnya. sekarang. Termasuk pimpinan KPK. Ya, ya, ya. Gitu. Termasuk pimpinan KPK yang sekarang ini. Iya, iya, iya. Aparat penegak hukum, lain-lain begitu. Biasanya kalau udah mantan itu ya paling dia
rekomen aja lah Iya. 1-2 orang, tapi tidak dominan. Iya. Dia Itu tidak pun dominan. mungkin dia secara etik udah nggak mau kan ikut campur. Iya. Biarin aja presiden baru barangkali ya. Iya, presiden Etisnya baru. gitu harusnya ya. Iya, Kalau ini ada kemungkinan masih cawe-cawe tanda kutip. iya, gitu. iya sudah. Dan ini yang kemarin itu yang paling menyolok yang pemberhentian itu karena dia terus dianulir gitu loh Iya. masalahnya. Oh. Begitu. Oh. Jadi gitu karena efek matahari kembar juga itu, Prof. ya? Saya lihat begitu. Kalau enggak itu siapa yang bisa memerintahkan Panglima TNI? Iya, iya, iya. Gak mungkin orang sembarangan. nggak Betul, mungkin, gitu loh. betul, betul. Levelnya loh ya. gitu Iya, loh. iya. Dan perubahannya juga cepat lagi ya, dirubah Cepat lagi. kembali lagi. Itu kan integritas dari panglimanya atau institusinya ya kan, Prof? Iya, Udah jadi diangkat, gimana itu? dipindahin lagi. Jarang terjadi, malah nggak pernah terjadi kali ya. Iya, iya nggak pernah. Padahal selama ini hal itu pernah terjadi tapi nggak dianulir juga pernah. Iya. Gitu. Kalau nggak dianulir lain lah ya, Iya. dia udah. Ini kan dianulir gitu. Iya, dianulir. Dan apakah ini menunjukkan memang ada matahari kembar tadi Prof bilang? Semakin menunjukkan kalau menurut saya. Oh gitu ya. Iya, kalau Justru itu kan semakin tadinya kan menunjukkan ya. Sinyalemen tadinya. Iya, iya, iya. Penilaian aja lah, oh, Iya. begini gitu. Ini Dan itu membuktikan. juga yang dilihat oleh para purnawirawan juga mempermasalahkan masalah itu sebenarnya. Gitu secara eksplisit gitu loh. Nah, dengan Prabowo memerintahkan untuk dikembalikan, itu bagaimana kita membacanya, Prof? Ya mungkin pertama beliau tidak setuju dengan keputusan itu. Iya. Ya mungkin juga ada faktor lain lah kok, penghormatan terhadap senior segala macam begitu. Iya. Gitu. Iya. Terhadap hal itu. Padahal dulu ya kasus-kasus seperti itu ya saya pernah lihat ada terjadi dulu sebenarnya begitu. Ya, putra Pak SBY juga dulu waktu pemilihan itu yang dengan Bu Mega itu juga sempat ada penggeseran juga. Iya, iya, iya. Itu yang Pak SBY sendiri yang pernah Iya. cerita dulu Iya. gitu. Yang saya dengar langsung itu. Iya, iya, Tapi nggak rame kan, Iya. terus ya udahlah gitu. Hmm. Gitu akhirnya nggak dianggap nggak apa-apa lah udah gitu. Nah, Gitu. apakah peristiwa-peristiwa ini akan mengganggu hubungan antara Wapres dengan Presiden? Bisa dan itu sudah katanya sudah mulai atau nggak tahu kalau selama ini bagaimana begitu ya. Prakteknya sudah ada sebenarnya. Dari sejak Fufu Fafa sudah ada itu sebenarnya. Begitu. Prof, secara konstitusional dari hukum HTN perlu nggak diatur hubungan antara Wapres dengan Wakil Presiden dengan Presidennya? Selain yang sekarang Wapres ini lo ban serep aja, lo diam aja kalau nggak gua kasih tugas, kan gitu ya? Iya, sebenarnya begini kan kalau di Undang-Undang Dasar itu Iya. Wapres dengan Menteri itu dua-duanya disebut pembantu Presiden aja. Oh, Gitu. Wapres juga pembantu Presiden ya? Bahkan ketika menyusun UUD 45 dulu, Iya. kok ada konsep 2 Wapres, Wapres pertama, Wapres kedua kan iya, gitu. Iya, iya. Tapi akhirnya nggak jadi, akhirnya cuma 1. Iya. Yang pasal 4 itu akhirnya cuma 1. Iya. Dan bonusnya cuma dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh 1 orang wakil presiden begitu aja. Iya. Menteri juga, Presiden dibantu oleh Menteri Negara, Iya. sama-sama Iya. pembantu semua. Iya. Nah, tapi dalam praktek Wapres itu tidak hanya ban serep, itu sudah ada berapa disertasi yang meneliti hal itu. Bahkan lebih ya. Ya yang saya lihat misalnya dulu Pak Umar Wiradikusuma itu mendapat tugas tambahan bidang pengawasan. Iya. Karena beliau mantan ketua BPK waktu itu iya. kan. Terus dijadikan calon Wapres. Ya, juga Wapres-Wapres lain itu ada tugas khusus semua itu. Tapi Tahu saya. tugas khususnya dari Presiden kan, Pak? Presiden. Iya, iya. Sekitar yang saya amati dari 3 ini, Budiono, JK, Ma'ruf Amin itu paling tidak ada 17 tugas itu dari Presiden. Betul. Kan Apalagi ada waktu Iya. JK dengan SBY pada periode pertama, dia dapat tugas khusus bidang ekonomi kan, Prof? ekonomi dan kemudian juga akhirnya kan luas karena beliau menangani masalah GAM segala macam Iya, kan. iya. Yang MOU Helsinki Iya. segala macam sampai Undang-Undang Aceh. Jadi Iya. masalah-masalah perdamaian Iya, iya. itu kemanusiaan dipegang akhirnya begitu. Idealnya sih begitu menurut saya. Iya. Kalau ban serep aja ya nggak ideal. Jadi berarti kalau menurut saya Wapres itu kemampuannya harus seimbang dengan Presiden kalau menurut saya. Apapun latar belakangnya lah. Iya, iya. Mau militer dengan sipil, Iya, militer. Jadi kapasitasnya idealnya itu saling ini. Nggak mungkin lah negara sebesar ini. Iya. Hanya Presiden dengan Wapres aja nggak mungkin. Iya, iya. Dan mereka hanya policy aja kan yang jalanin menteri juga yang jalanin
dari eselon 1 sampai eselon 4. Iya. Eselon 4 masih ke bawah lagi ke yang menteri-menteri Staff-staff kementerian itu. ada Iya. ke provinsi-provinsi, Iya. kabupaten kota. Iya. Jadi prosesnya masih bergulir itu Iya. begitu loh. Nah, kalau analisis Prof, kira-kira apa yang akan terjadi dengan adanya pernyataan para purnawirawan ini? Ya kalau sejauh ini ya sementara ini ya meningkatkan tensi politik ya. Cuma nanti belum tahu, kita harus lihat lagi nih ke berapa hari ke depan, berapa bulan ke depan. Nah, begitu. Yang jelas tensi politik tinggi nih karena Iya, adanya jelas, itu ya. iya jelas. Iya, Sebenarnya ya walaupun tidak terlihat lah. Iya. Di anunya tetap kelihatan baik-baik aja begitu. Gitu ceritanya. Tapi terjadi itu ya, situasi panas itu ya. Iya, kalau di TNI sendiri memang ya menimbulkan pertanyaan sebenarnya kan mereka kan sudah biasa sistem komando, rapi, organisasi dan juga promosi itu melibatkan ada tim kan, ada dewan jabatan dan kepangkatan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lah. Karena organisasi TNI itu kan lebih rapi dari sipil kan. Tapi gitu Prof, saya lihat waktu kita punya pengalaman juga, waktu terjadi pada Tri Sutrisno juga, ketika itu Pak Harto kan mungkin lebih cenderung ke Habibie gitu ya. Tapi fraksi ABRI langsung memberikan pernyataan mendukung dan memilih Tri Sutrisno. Itu kan ada. Waktu itu lebih mendadak, Presiden pun kaget gitu. Akhirnya nggak bisa apa-apa ya Pak Tri yang jadi wakil presiden. Iya, karena memang waktu itu seperti konvensi, tidak ada wapres yang lebih dari 1 masa jabatan. Zaman Pak Harto lah ya. Itu, nah memang waktu itu Pak Habibie sendiri itu kan menimbulkan banyak perdebatan. Terutama di kalangan ABRI waktu itu ABRI nggak setuju soal Timur segala macam. Sama itu yang sebelumnya itu yang soal pembelian kapal. Kapal bekas itu dari Jerman Timur 21 buah dan sebagainya. Terus juga konsep ekonomi dengan tim ekonomi presiden dengan Profesor Wijoyo itu banyak tidak sinkron gitu. Misalnya soal program kapal terbang dan lain-lain. Seperti itu misalnya. Jadi ada Wijoyonomics versus Habibienomics gitu-gitu. Jadi ya banyak yang ini mungkin walaupun itu proyek-proyek banyak yang bagus sebenarnya, kapal terbang pesawat itu kan bagus banyak itu. Gitu. Nah, waktu itu kan ABRI takut tanda kutip ya. Habibie yang diusulkan oleh Pak Harto dipotong duluan oleh fraksi ABRI. Tapi tetap aja karena Pak Harto maunya Pak Habibie gitu. Sesudah Pak Tri terpilih kan Habibie itu. Enggak, Pak Tri udah hampir habis. Oh ya udah. Ada dua kali itu. Yang waktu mau dihampir habis itu juga sebenarnya ada keinginan lanjut, tapi yang karena konvensi katanya tidak ada ini. Tidak ada yang 2 kali. Nggak ada ya. Hanya sekali saja. Wapres hanya sekali, tapi itu kan tidak ada larangan sebenarnya 2 kali juga. Sampai sekarang kan untuk Wapres juga tidak ada pembatasan ya Prof ya? Tidak ada, kan kemarin ada yang 2 kali itu Pak JK itu, tapi nggak berturut-turut. Iya. Artinya kalau 3 kali dia boleh aja ya? Kalau untuk Wapres. Kemarin itu jadi perdebatan, tapi akhirnya nggak ada putusannya. Karena sempat dibawa ke MK oleh Pak JK. Ada yang membawa ke MK lah, gitu. Karena tadinya dipikirkan dia 2 kali tapi tidak berturut-turut, gitu pemikirannya. Jadi nggak apa-apa. Ternyata dibawa ke MK kayaknya nggak diputuskan oleh MK. Oh gitu ya, mengambang aja ya. Waktunya mepet karena waktu itu diajukan sekitar Juli Agustus, sementara MK lagi sibuk itu pilkada dan kasus pilpres sendiri. Jadi MK akhirnya nggak mutus. Padahal dokumennya udah lengkap. Udah lengkap ya. Dan alasannya banyak yang masuk akal sebenarnya. Tidak ada pembatasan, maksudnya tidak larangan. Karena beliau 2 kali tapi tidak berturut-turut. Begitu waktu itu. Nah terus isu 3 wapres, 3 periode. Presiden juga ada yang pengen 3 periode kan. Kemarin kan begitu. Nggak bisa, tapi kalau presiden udah jelas kan ya. Kecuali dia mengubah di... Ya itu sama. Waktu Pak Wapres itu juga isunya itu, tapi sempat karena tidak berturut-turut gitu loh. Ya nggak boleh kan berturut-turut gitu loh. Jadi perlu penafsiran berapa kali itu gitu loh. Menarik nih Prof pembicaraannya ya. Mungkin ada closing statement dari Prof sebelum kita akhirin. Ya kalau saya begini ya, kalau pertama kita selama reformasi sampai sekarang ini sudah mengalami perubahan ketatanegaraan yang luar biasa.
Jadi ini kita pertahankan, tapi yang nggak baik kita perbaiki. Jadi artinya janganlah kembali ke UUD 45 yang asli lagi. Karena itu kemunduran yang jauh kalau menurut saya. Jadi yang sekarang tidak efektif, ya apa dibubarkan lah. Atau ditambah kewenangannya. Begitu. Kan kita udah menjalankan lebih dari 25 tahun. Nah kedua itu kan sebenarnya ada konsep yang dulu dari Bu Mega itu, pokok-pokok haluan negara itu, mengganti GBHN. Ini sekarang yang bergulir di Badan Pengkajian MPR, sudah ada pemikiran nanti PPHN itu misalnya 25 tahun nih. Kayak RPJPN ini sekarang kan dua periode kedua. Nah, setelah 25 tahun ini boleh saja kalau dievaluasi, wah ternyata ada kelemahan di Undang Dasar di bagian mana. Setelah terbukti 25 tahun itu, diusulkanlah perubahan. Walaupun sekarang prosedur perusahaan itu jauh lebih sulit. Perubahan itu jauh lebih sulit sekarang di pasal 37 yang sekarang daripada dulu. Kita lihat dulu DPD itu berapa kali mau mengubah aja pasal 22D, akhirnya gagal ya. Tadinya udah ngelewati pasal 1, ayat 1-nya dicabut lagi dukungannya akhirnya. Ini jadi lebih sulit. Kalau dulu kan 2/3 aja syaratnya. Makanya dulu Pak Harto pernah mengatakan kalau perlu saya culik satu anggota DPR supaya tidak tercapai quorumnya kan. Gitu beliau mengatakan yang kemudian diprotes juga oleh Purnawirawan kan. Macam-macam waktu itu. Begitu. Karena dulu mudah karena 1.000 orang kali 2/3 666. 666 sidang bisa. Terus 2/3 dari 666 orang 444 setuju ini mengubah UUD 45 berubah UUD 45-nya. Nah itu yang Pak Harto berpikir mungkin diculik aja satu jadi nggak nggak terpenuhi quorumnya gitu loh. Itu kan matematika aja sebenarnya. Begitu. Nah sekarang lebih sulit perubahan itu. Diusulkan dulu segala macam. Itu prosedurnya itu. Gitu. Nah tadi ya itu kaitannya itu tadi kalau menunggu berhalangan baru dirubah itu juga gitu loh. Tapi ya nggak tahu kalau di tengah-tengah ini karena ada suara ini segala kemungkinan bisa terjadi banyak. Politik ya, Prof. Iya, saya perhitungan bisa. Mengelindingnya ke perubahan kan bisa juga begitu. Jadi ini masih wait and see masih juga berjalan, ya? Masih berjalan. Ini udah cepat ini udah berapa ini? Baru 7 bulan kan? Iya. Tapi kan enggak ya. 7 bulan. 7 bulan ini masih 7 bulan. Dinamikanya udah begitu cepat ini. Iya. Padahal masih 4 tahun 3 bulan lagi. Iya. Gitu. Ada suasana 4 panas tahun, juga. 5 bulan. 4 tahun 5 bulan lagi masih lama. Pemerintahan ini. Gitu. Baik, Prof, terima kasih ya memberikan pencerahan buat kita ya. Semoga masyarakat lebih memahami ya dari bagaimana alur dari hukum tata negara yang terkait dengan politik tentu saja. Sama-sama. Terima kasih Prof atas kehadirannya di sini. Sama-sama. Ya. Demikian dialog kita dengan Prof Satria Arinanto, seorang guru besar dari UI, ya, guru besar HTN, dan kita sudah banyak memperoleh informasi mengenai proses impeachment, terutama kepada Wakil Presiden saat ini, Gibran, dengan problematik-problematik yang ada. Tentu saya tidak usah menyimpulkan, karena yang mendengar sudah dapat menyimpulkan masing-masing. Dan sebelum mengakhiri, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Saya Wina Armada Soekardi, sampai jumpa pada episode yang akan datang. Terima kasih.